kami di sini untuk melakukan observasi untuk memenuhi tugas kelas teknologi multimedia. Maka dari itu, kelompok kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ika menjawab. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, media pembelajaran apakah yang paling efektif bagi pengajaran kepada siswa di SMK Islam Nusantara Cemara? Media pembelajaran yang paling efektif. Ya. Kalau kemarin pada saat daring kita banyak menggunakan alat multimedia ya. Contohnya yang paling sangat sederhana adalah WA Group, kemudian Google Classroom, ada Google Meeting, dan Zoom. Kemudian setelah masa pandemi kan ada transisi, kita sudah tatap muka, sehingga kita kembali ke pembelajaran yang di awal, sehingga yang paling efektif adalah media pembelajaran berbasis video. Ya. Jadi bisa kita ambil video dari tautan YouTube, anak kemudian bisa melihat sendiri di tautan tersebut, atau kita buatkan video interaktif lainnya. Seperti itu adalah yang paling efektif menurut saya. Disajikan di video, berarti kan karena sarana prasarana di kelas kita ada LCD proyektor, tinggal kita sampaikan saja videonya, kemudian anak menyimak, kemudian bisa mengupas dan mengulas. Apakah menggunakan video saja Bu, tidak menggunakan media pembelajaran seperti itu pastinya. Kalau PowerPoint itu kan pokok ya, jadi kalau PowerPoint isinya kan masih pokok-pokok pikiran ya, jadi kan masih tetap perlu bukti nyata, sehingga biasanya video lebih efektif. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi kendala utama para guru dalam proses pembelajaran siswa dengan media yang tersedia saat ini? Kendalanya ya? Iya. Kendalanya sebenarnya ada pada siswa ya. Jadi kadang siswa itu kurang antusias mendengarkan. Ketika guru sudah menyampaikan dengan berbagai media, dengan berbagai inovasi, tetapi dari siswa ini terkadang kurang aktif. Maklum ya, karena di sekolah kami kan siswanya kan swasta, jadi bukan siswa negeri, sehingga terkadang anak itu kalau sudah guru menerangkan agak lama juga sudah bosan. Kemudian terlalu banyak pekerjaan yang non multimedia juga mereka bosan, sehingga biasanya kita sajikan kuis, kemudian sajikan beberapa proyek untuk siswa mengerjakan melalui berbagai media juga, misal dari Google Classroom, WA Group, kemudian menjadikan satu proyek akhir menjadi video atau PowerPoint atau media pembelajaran interaktif lainnya, kemudian diupload di sosial media. Terkadang siswa sekarang hanya menyukai yang seperti itu, jadi apa yang mereka cintai, kemudian kalau bisa tugasnya dibasiskan seperti itu. Tetapi kalau monoton berbasis teks itu terkadang kurang, sehingga kendalanya cuma mungkin menurut saya yaitu dari siswa sendiri terkadang kurang antusias. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi keterbatasan akses media pada pembelajaran tersebut? Cara menangani keterbatasan akses, ya tidak dipungkiri ya, kalau siswa terkadang kan tidak punya kuota, biasanya seperti itu, tidak punya pulsa atau akses internet di rumah. Ya, kita bekali dengan tetap ada bahan ajar ya. Bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru itu bisa di-sharing lewat WA Group, atau bahkan bisa kita cetak juga, sehingga mempermudah siswa untuk mengakses beberapa informasi tidak harus dari media internet. Atau ada perpustakaan. Nah, terkadang kalau siswa sudah merasa boring, kita ada pembelajaran di luar kelas, bisa di perpustakaan atau di luar kelas, seperti itu. Lanjut pertanyaan keempat, apakah bentuk dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam mempermudah guru dalam memaksimalkan berbagai media pembelajaran bagi SMK Islam Nusantara? Untuk pemerintah, bantuan dari pemerintah itu sering adanya webinar ya, atau Zoom meeting, kemudian rapat-rapat atau workshop untuk peningkatan pembelajaran pada kompetensi guru. Apalagi sekarang kan implementasinya ke kurikulum merdeka ya, sehingga banyak sekali fasilitas yang disediakan dari pemerintah, tinggal bagaimana gurunya saja apakah menggunakan segala kesempatan itu. Jadi ada webinar, ada itu kan ada SIM PKB guru ya, kemudian ada SIM Belajar ID, itu juga bisa diikuti. Banyak sekali aksesnya tergantung dari gurunya.
besar penggunaan media sosial sebagai alat bantu atau bahkan menjadi media utama pembelajaran oleh para guru? Sangat besar ya, sangat besar ya. Kalau untuk media sosial itu kita kan kebetulan ini bahasa Indonesia, jadi banyak sekali media sosial yang harus kita gunakan, terutama pertama untuk PPDB ya. PPDB segala promosi yang kita sampaikan di sosial media, terutama yang digemari anak, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, Twitter juga ada ya. Itu semuanya berperan aktif, semua guru, Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas-tugas sekarang, implementasi dari kurikulum Merdeka juga kan berbasis proyek. Nah, proyeknya tersebut kan harus diseminarkan, harus dipublikasikan, sehingga nanti bisa lewat sosial media, kemudian bisa lewat ada marketplace online ya, sehingga untuk memasarkan produk yang dihasilkan siswa. Pertanyaan yang terakhir adalah apa problem yang dasar yang masih dihadapi guru bahasa Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Kendalanya apa? Iya. Ya, ketika guru menerapkan teknologi tersebut kepada siswa. Yang pertama, terkadang terbatasnya sarana ya. Contohnya siswa hanya mempunyai gadget. Terkadang kan kita juga butuh anak mengerjakan di PC, di laptop dan sebagainya. Mungkin kendalanya seperti itu, sehingga terkadang kita harus putar otak bagaimana supaya tugas ini tersampaikan dengan baik tanpa siswa merasakan kesulitan, sehingga terkadang kita bentuk tugas kelompok, kemudian kelompok tersebut ketika selesai waktu KBM kita sediakan lab ya, itu sarana lab di sekolah bisa digunakan siswa selama itu untuk berkegiatan sekolah. Baik, terima kasih Bu Eka. Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya akan menambahkan sedikit solusi beberapa media pembelajaran yang efektif bagi pengajar kepada siswa. Yang pertama, yaitu visualisasi. Menghidupkan konsep akademik yang membosankan dengan pengalaman belajar visual dan praktis dapat membantu peserta didik, bapak atau ibu, dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik dan kelas di dunia nyata. Contohnya adalah menggunakan papan tulis interaktif atau LCD proyektor untuk menampilkan foto, tampilan video, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bereksperimen dan aktif dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran kooperatif, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya adalah melakukan eksperimen ilmiah dan memerankan drama pendek dalam kelas. Yang ketiga, yaitu instruksi berbasis pertanyaan. Bapak atau Ibu guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam ide-ide mereka, memiliki akan membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dan memecahkan permasalahan mereka, serta mendapatkan
pemahaman yang lebih dalam. Dengan memberikan instruksi berbasis pertanyaan dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pelajaran atau materi yang sedang didiskusikan. Pertanyaan itu dapat digunakan untuk menentukan apa yang telah dipelajari oleh peserta didik serta untuk memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi dalam kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam proses mengajar dalam kelas. Merupakan salah satu cara efektif yang dapat ditempuh untuk melibatkan peserta didik, baik Bapak atau Ibu guru, secara aktif. Terutama karena media digital sangat akrab dengan peserta didik di abad ke-21. Papan tulis interaktif atau smartphone dapat digunakan untuk menampilkan gambar dan video yang dapat membantu siswa memvisualisasikan materi yang dipelajari. Pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif ketika teknologi digunakan karena peserta didik dapat terlibat secara langsung dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh narasumber, saya akan menambahkan sedikit solusi dalam mengatasi kendala utama para guru saat proses pembelajaran bagi siswa dengan media yang tersedia saat ini. Salah satu hal yang dapat kita coba terapkan yaitu dengan belajar di luar ruangan, seperti belajar di taman sekolah atau lapangan sekolah. Kita dapat mengekspor suatu tempat dan sembari sang guru menerangkan materi pembelajaran. Dengan suasana baru yang diciptakan inilah murid pun tidak merasa bosan dan bisa menerima materi dengan baik. Pada akhir pembelajaran, sebaiknya siswa juga diberikan evaluasi untuk siswa memahami materi yang sudah dijelaskan guru dalam proses pembelajaran. Baik, jadi solusi dari saya yang nomor ketiga yaitu objek media yang didapatkan dengan mudah. Itu tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal dan harus sederhana. Kita juga bisa menggunakan PPT, video, ataupun audio. Dan keterampilan guru di dalam menggunakannya juga harus bisa, tidak boleh gagal teknologi ya, seperti itu. Itu solusi dari saya untuk nomor 3. Dan solusi nomor 4, bantuan dari pemerintah. Yang pertama bisa dana bos afirmasi, bisa dibagikan ke institusi atau sekolah-sekolah yang memerlukan. Yang kedua yaitu layanan akses internet di daerah yang tidak terjangkau akses. Ya, itu ketika saat pandemi, saat masih daring sekolah-sekolah. Pemerintah juga menyediakan bantuan berupa pulsa dan kuota, seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan pelatihan modul pembelajaran. Yang selanjutnya penguatan infrastruktur seluler. Dan sekarang karena sudah offline, pemerintah juga bisa memberikan bantuan berupa buku-buku yang ditaruh di perpustakaan, begitu. Seperti itu. Seberapa besar penggunaan media sosial sebagai alat bantu atau bahkan menjadi media utama pembelajaran oleh para guru? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 terkait dengan hasil observasi di sekolah.
yaitu seberapa besar penggunaan media sosial sebagai alat bantu atau bahkan menjadi media utama pembelajaran oleh para guru. Nah, di sini pendidik menjawab yaitu sangat besar, apalagi jurusan Bahasa Indonesia. Untuk penggunaan media sosial itu menggunakan alat bantu yang pertama itu PPDP, itu kan menggunakan online, dan alat bantu selanjutnya yaitu menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, solusi dari saya terkait dengan pertanyaan yang tadi, bahwa penggunaan media sosial itu benar bisa digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, karena semakin memudahkan dalam proses pembelajaran lewat sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitas. Beberapa media yang memang sudah banyak digunakan oleh para pendidik itu menjadi salah satu pemicu kualitas pelajar dalam mendapatkan informasi seperti Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan lainnya. Bila pemanfaatannya dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin hal tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas dari ilmu tertentu, namun tentunya harus diikuti dengan minimalisir dampak negatifnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa problem mendasar yang masih dihadapi guru bahasa Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Nah, pendidik menjawab yaitu kendala yang pertama, terbatasnya sarana atau siswa yang tidak mempunyai gadget. Nah, pendidik juga memerlukan tugas divisi melalui laptop, dan terkadang pendidik juga harus melakukan bagaimana agar siswa yang tidak mempunyai gadget. Nah, pendidik juga memerlukan tugas divisi melalui laptop, dan terkadang pendidik juga harus melakukan bagaimana agar siswa tidak merasakan kesulitan. Nah, akhirnya pendidik memberikan tugas kelompok. Pada saat waktunya selesai untuk berdiskusi, pendidik juga memberikan sarana lab yang ada di sekolah dan bisa digunakan siswa. Solusi kendala yang dihadapi mungkin sangat besar oleh guru seperti yang dijelaskan oleh pendidik tadi, terbatasnya sarana. Tetapi kalau memang siswa tidak mempunyai HP atau gadget, laptop, dan lainnya, bisa menggunakan media audio visual, yaitu dengan mendengarkan suara atau melihat gambar melalui PPT yang di-share oleh guru, atau dengan siswa itu melakukan pembelajaran secara mandiri, yaitu dengan berkelompok. Nah, dengan kelompok itu kan meningkatkan kerjasama antar siswa dengan siswa yang lainnya dalam bertukar pendapat untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, terus meningkatkan keterampilan siswa dalam berinteraksi sosial dan bergaul dengan temannya, meningkatkan kepercayaan diri setiap anggota kelompok, dan meningkatkan keterampilan komunikasi yang baik dalam suatu kelompok. Jadi untuk tugas kelompok itu kan memberikan siswa itu secara aktif dan mandiri, dan bisa juga dengan dari sarana atau prasarana yang ada di sekolah seperti lab tadi.